Shalom saudara-saudariku dan para sahabat insani yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam program Renungan Rohani Insani. Inspirasi Sabda Allah hari ini, Sabtu 12 September 2020 bersama Pastor Anton Mikael, Imam Diosesan Keuskupan Agung Makassar yang sedang bertugas di Seminarium Angin Mamiri, Yogyakarta. Selamat mendengarkan. Shalom saudara-saudara yang terkasih, salam jumpa dalam Inspirasi Sabda Allah hari ini, Sabtu 12 September pada pekan biasa yang ke-23. Mari kita mengawali dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk segala kebaikan yang kami terima daripadamu hingga saat ini. Kami akan menimba inspirasi sabdamu. Hadirlah bersama kami, bukalah hati dan pikiran kami. Semoga inspirasi sabdamu hari ini menciwai seluruh perjalanan hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sabda Allah yang akan kita renungkan dari Injil Lukas bab 6 ayat 43 sampai 49. Yesus berkata kepada para murid-Nya, "Tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Tetapi ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi, barang siapa mendengarkan perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumahnya di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandahnya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, beberapa bulan terakhir saya sedang mengolah hasil penelitian. Kalau Anda terbiasa dengan penelitian ilmiah itu dilakukan untuk mendapatkan gambaran terhadap suatu masalah tertentu. Dalam penelitian itu, yang paling penting adalah indikator atau alat penelitian. Misalnya saja, jika kita ingin mengetahui sampai berapa banyak umat yang hadir dalam suatu perayaan Ekaristi, kita bisa menggunakan jumlah kursi sebagai indikator. Seberapa banyak kursi yang terisi dalam gereja itu, kita sudah bisa membayangkan berapa jumlah umat yang hadir. Atau misalnya, kita ingin mengetahui seberapa besar tingkat pemahaman umat pada Ekaristi. Kita bisa membuat sebuah kuesioner pada umat tentang dasar-dasar iman. Dari angket itu, kita bisa mendapat gambaran tentang pemahaman umat tentang Ekaristi. Hari ini, dari bacaan Injil hari ini, Yesus juga mau mengajak para murid-Nya untuk sedikit membuat penelitian tentang dirinya sendiri. Yesus mau mengajak para murid-Nya untuk mengadakan sedikit survei atas dirinya sendiri. Rumusan masalah jelas.
Apakah para murid sudah memberikan tindakan yang baik atau tidak? Atau apakah para murid sudah menampilkan perbendaharaan hati yang baik atau tidak? Yesus mendahului survei ini dengan memberikan perumpamaan dari dunia pertanian. Pohon yang baik dikenal dari buahnya. Kemudian Yesus menggunakan indikator dengan bertanya seberapa banyak perbuatan baik yang dilakukan oleh para murid. Landasan teorinya jelas. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat. Sebab yang diucapkan mulut meluap dari hati. Saudara-saudara yang terkasih, Yesus menggunakan ukuran yang jelas untuk mengadakan penelitian itu. Apa yang ditampilkan oleh seseorang menampilkan kesejatian orang tersebut. Apa yang dilakukan oleh Yesus untuk para muridnya, sebagaimana kita dengarkan dalam bacaan Injil hari ini, juga sangat relevan untuk kehidupan kita pada zaman sekarang ini, umat sekarang ini, para murid sekarang ini. Kita juga perlu mengadakan sedikit penelitian pada diri kita sendiri dengan bertanya, seberapa banyak saya melakukan tindakan baik? Seberapa banyak perbendaharaan kebaikan yang tersimpan di dalam diri saya? Pertanyaan-pertanyaan ini akan membantu kita melihat kesejatian diri kita sebagai murid Tuhan, membantu kita untuk mengevaluasi diri sebagai orang beriman. Toh, jika jawabannya kita melakukan banyak tindakan baik, kita perlu bersyukur dan membuat komitmen untuk mempertahankan tindakan itu atau bahkan menambah tindakan itu. Tetapi jika hasilnya sebaliknya, dari penelitian itu ternyata kita mendapati diri kita tidak banyak melakukan tindakan baik, ini menjadi bahan evaluasi untuk mau bertobat dan memperbaiki diri menjadi lebih baik. Dengan cara ini, saudara-saudari, kita mampu menampilkan kesejatian diri kita sebagai murid Kristus, membangun bangunan di atas batu yang tidak mudah goyah. Dan semoga saudara yang terkasih, inspirasi Injil hari ini membantu saya dan Anda untuk semakin melihat diri kita, memperbanyak perbendaharaan kebaikan di dalam diri kita, kemudian kita luapkan melalui tingkah laku kita, melalui perkataan kita dan tindakan kita. Semoga kita semua dibantu dan membuat komitmen untuk melakukan banyak tindakan baik. Amin. Kita tutup dengan doa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk inspirasi sabdamu hari ini. Bantulah kami. Semoga dari hari ke hari kami selalu mengisi hidup kami dengan banyak melakukan tindakan kebaikan sebagaimana Engkau ajarkan. Semoga kami mampu menjadi pohon-pohon yang berbuah banyak kebaikan untuk orang lain. Bantulah kami ya Tuhan, demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku dan para sahabat insani yang dengan setia mendengarkan sabda Allah. Saya, Pastor Marcel Lolotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Anton. Semoga Pastor bersama dengan rekan-rekan imam dan para frater serta para penghuni Seminarium Angin Mamire Yogyakarta senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.